Hai dan selamat datang di channel Kulkas Murah, dimana gue bakal bikin video-video atau konten-konten murahan. Jadi kali ini gue bakal bicarain soal migrain. Karena ya hari ini, dan bukan hari ini juga sih sebenarnya, udah sekitar 2 minggu gue bener-bener punya migrain di sebelah kiri jidat gue. Ini bener-bener sakit. Jadi kayaknya sekitar apa ya, udah sekitar November. Ini sekarang udah Desember sih. Pas udah mau tengah-tengahan November sampai akhir November gue punya migrain, dan itu benar-benar bikin gue tersiksa banget. Pokoknya gara-gara migrain itu gue jadi benar-benar lemes. Bukan lemes, kayak apa ya, kayak bad mood aja gitu. Kayak mood gue langsung aduh, ini gimana, ini migrain gue jadi kayak sering tidur kalau di sekolah. Bukan sering tidur sih, kayak apa ya, kayak cuman tiduran aja di meja gitu. Kayak lo tau gak sih, kayak lo ngesandarin muka lo ke meja, habis itu tangan lo taruh di atas kepala lo gitulah, atau enggak lo jadiin jaket lo buat bantal. Dan gue kayak gitu, soalnya gue bener-bener lemes banget, dan pikiran gue ini bener-bener tersiksa. Jadi sebenarnya apa ya, migran gue tuh semenjak akhir-akhir November awal-awal Desember itu udah mulai baikan. Migran gue baikan mungkin gara-gara gue minta teman gue buat pijitin ya. Teman gue ada satu, dia bener-bener mijitnya tuh bagus banget, bener-bener bagus banget dia mijitnya. Dan itu bikin gue lumayan apa ya, migran gue lumayan turun, dan jadinya gue menjadi mendingan. Tapi saat satu malam itu gue ketiduran. Jadi gara-gara gue habis capek dari sekolah, jadi gue ketiduran di tempat tidur gue. Ya jelas lah gue tidur di ranjang gue, masa gue tidur di ranjang di lantai. Jadi ya pokoknya gue tidur di ranjang. Terus tahu-tahu ibu gue datang, dia habis dari apa gitu gue lupa. Dia ketok-ketok pagar minta gue buat bukain, dan gue langsung kebangun. Gue langsung bangun kan dari ranjang gue. Habis itu gue buka pintu kamar gue. Habis itu gue jedotin gue jedotin kepala bagian kiri gue ke pintu gue. Dan itu tempatnya adalah tempat kepala di mana gue jedotin, itu adalah tempat di mana gue migran. Dan ini kayaknya cuman kayak kesalahan logika di mana gue cuman nyambungin doang. Tapi semenjak gua kejedot sama tuh pintu, migrain gue jadi makin parah. Hari ini gue baru aja ngerasain migrain yang bener-bener parah banget, bener-bener pusing banget. Pokoknya kalau misalkan gue pengen tidur itu, pokoknya waktu itu gue hampir pengen tidur siang gara-gara saking sakitnya. Tapi habis itu udah lumayan kagak. Sekarang malam udah mulai mendingan. Kecuali kalau misalkan gue pencet-pencet itu bakal sakit banget. Jadi ya kayaknya gue nggak tahu sih, tapi kayaknya mungkin alasan kenapa migrain gue makin parah bukan gara-gara gue kejedot. Kayaknya itu juga masuk sih. Kayaknya nggak, gue tarik lagi kembali. Kayaknya kalau misalkan gue kejedot, ya gue bakal tetap, kalau misalkan gue punya luka, terus luka gue tampar terus, ya pasti bakal makin parah. Jadi ya kayaknya ya itu, gue kejedot kayaknya beneran bikin parah. Tapi kayaknya juga gara-gara gue minta teman gue buat mijitin, jadinya gue makin sakit. Gue kurang tahu, jujur gue nggak tahu apakah migrain itu kalau misalkan dipijit bakal makin parah atau makin sembuh. Gue jujur nggak tahu. Tapi yang gue tahu kalau misalkan gue kejedot ya pasti bakal sakit. Tapi gue jujur nggak tahu. Soalnya waktu itu gue dipijitin sama teman gue, bener-bener enak sih, bener-bener enak banget. Dan migrainnya apa ya, kayak migrainnya tuh hilang dikit banget hilang ya. Bukan hilang dikit sih, kayak beneran hilang, gak kerasa lagi. Tapi cuma sehari doang. Habis itu pas gue pulang malamnya langsung sakit lagi. Jadi ya gue nggak tahu, kayaknya itu kesalahan besar deh. Ya nanti coba gue cek deh, gue coba cek di Google apakah beneran atau kagak. Tapi apa ya, dan juga yang pengen gue bicarain ini, gue juga sebenarnya udah cari di Google beberapa, tapi tak kenapa gue lupa buat nyari apakah kalau migrain harus dipijat atau enggak. Yang gue cari tuh alasan kenapa migrain ada tuh gara-gara kurang tidur, coy. Jadi ya alasan kenapa gue punya migrain kayaknya ya gara-gara gue kurang tidur. Karena jujur gue tuh sekarang gini cuma tidur tuh 6 jam atau 5 jam dong. Ya seperti anak SMA pada umumnya lah ya yang nggak pernah tidur nyenyak. Banyak kalau misalkan anak SMA tuh. Oke, sorry tadi bapak gue datang, jadi gue harus ngeberhentiin bentar. Sekarang gue bakal lanjutin.
Jadi biasanya kan kalau misalkan anak SMA tuh ya harusnya tidur jam berapa ya? 8 jam harusnya. Kan kalau sebenarnya enggak, bukan cuma anak SMA doang. Sumpah, semua orang dewasa, semua orang tuh harusnya tidur 8 jam. Tapi ya makin lama makin kesini tuh anak-anak remaja yang SMA, bahkan anak-anak kuliah, bahkan beberapa orang-orang dewasa tuh cuman bisa tidur 6-5 jam atau bahkan 4 jam doang, bahkan 3 jam, bahkan ada yang gak tidur sama sekali. Dan gue bener-bener gak setuju. Gue gak setuju sama sistem yang bikin kita tuh apa ya, nggak cukup tidur. Itu gue bener-bener gak setuju sama sekali dengan sistem-sistem kayak gitu. Dan ya tapi apa yang harus apa yang bisa gue lakuin kalau ya gitulah sistemnya. Ya namanya juga gue tinggal di Indonesia, ya gue tinggal di Asia, dan kita tahu sendiri gimana Asia pendidikannya tuh kayak gimana, kejam. Dan mereka ya bakal nge-crush terus, bakal nge-push terus ya remaja-remaja ini buat ya tidur 3 jam doang. Dan apalagi gue ini di sekolah yang dia itu sekolahnya pokoknya masuk tuh paling pagi, keluarnya tuh paling sore. Dan itu gue bener-bener nggak setuju banget. Dan kalau misalkan gue telat, gue harus apa ya, nah waktu Indonesia Raya, nyanyi Indonesia Raya terus ngelakuin segala macam. Dan itu gue bener-bener nggak setuju sama sekali. Gue masih nggak ngerti kenapa mereka pada ngelakuin itu. Bahkan sebelumnya pas gue kelas 10-11 gue harus tulis karangan. Itu gue nggak setuju banget. Itu bener-bener ngebuang waktu lo dan bener-bener bikin lo kehilangan pelajaran. Makanya sekarang itu pas gue kelas 12 udah dihapus, tapi ya masih tetap lo harus apa sih namanya, nyanyi Indonesia Raya sama minta buat izin. Ya itu masih, dan itu masih bener-bener ngebuang-buang waktu banget, bikin lo tetap masih kelewatan pelajaran. Itu gue beneran gak setuju. Gue lebih suka pas gue SMP atau SD, gue cuman tinggal minta surat habis udah, nggak usah Indonesia Raya dan segala macamnya tuh nggak usah. Itu gue setuju, karena ya lo telat cuy, jadi ya lo harus benar-benar datang ke kelas ya tepat waktu. Kalau misalkan lo telat ya ketinggalan pelajarannya. Ya atau enggak sekolah bikin apa ya, sekolah gue masuk jam 6.30, dan entah kenapa hampir semua sekolah di Indonesia sekarang masuknya jam 6.30. Dan itu gue nggak setuju. Gue lebih setuju jam 7 atau enggak jam 7.30, atau enggak ikutin kayak Amerika ada 8 lah. Sumpah jam 8 aja, meskipun ya yang paling baik kalau misalkan kata ilmuwan ya jam 9. Tapi ya udahlah jam 7 jam 8 aja gak apa-apa cuy, beneran. Itu kalau misalkan cuma 10 menit atau enggak 10 menit, apa ya, 6.40 aja, itu bener-bener udah bikin kualitas tidur gue meningkat drastis. Beneran meningkat drastis. Soalnya gue pernah waktu itu tidur nyenyak, bener-bener tidur nyenyak waktu itu pas hari libur. Dan itu bener-bener kayak surga. Sumpah beneran kayak surga. Gue kayak dapat energi baru. Jadi mana sebenarnya itu adalah hal yang normal, tapi itu beneran jadi harta buat gue. Tidur normal tuh harta buat gue coy. Tidur normal tuh jadi harta buat gue, saking gue bener-bener banyaknya tidur cuman 6-5 jam doang. Dan gue juga mulai nyadar kalau misalkan gue pas SD atau SMP tuh kayak apa ya, guru-guru tuh pada nyuruh kita buat tidur siang, kayak oh tidur siang ini bagus, tidur siang ini gini. Bahkan kalau misalkan tes ujian bahasa Indonesia tuh ada kayak teks yang ngejelasin kayak oh ini gunanya tidur siang segala macam. Tapi makin kesini pas gue SMA, guru-guru tuh pada makin benci sama tidur siang. Bener-bener kayak mereka tuh pengen kita buat belajar terus coy. Kayak bener-bener pengen semua anak SMA tuh buat belajar terus, gak ada tidurnya. Bahkan gue pernah tes bahasa Inggris ada teks yang bilang apa ya, masalah kesehatan pada tidur siang dan segala macamnya. Dan mungkin benar, tapi ya kalian kayak sadar aja gitu, kayak ada perubahan sikap terhadap tidur siang dari pas SD, SMP, SMA oleh para guru-guru. Dan bener-bener kayak apa ya, mereka tuh bener-bener maksa kita buat belajar. Ya bagus buat belajar, tapi coy tolong biarkan saya tidur, yang tidur nyenyak, bener-bener mimpi yang indah. Gue selalu doa buat dapet mimpi yang indah, tapi gue bener-bener hampir kayak tidur gue nggak cukup buat dapet mimpi. Jadi ya aduh,
ini juga salah satu yang bikin gue jadi migran. Ya kembali lagi ke topik migran ya. Jadi ya itulah penyebabnya. Dan gue harap sih, gue bener-bener harap banget pemerintah Indonesia bakal ngerubah sistem jam masuknya atau gimana gitu, dibikin kayak dibikin minimal yang baru gitu, biar ya mental remaja siswa-siswa jadi ya pada meningkat lah cuy, tolong lah ya. Karena ya masa sih kita harus minum kopi terus, harus kecanduan kafein terus cuy. Jangan, harus benar-benar tidur yang natural cuy. Dan ya itu aja yang pengen gue omongin. Sorry banget kalau misalkan emang ini video agak agak sedih atau gimana ya gitulah. Dan juga sorry kalau misalkan suara gue coba sembunyi-sembunyi, soalnya gue lagi ngerekam. Kalau gue ngerekaman tuh gue bener-bener nggak mau didengar sama ortu gue, jadi ya sama adek gue juga, jadi ya sorry cuy kalau misalkan suara gue agak kecil di sini. Oke, bye bye.